Halo semuanya, kami kelompok 5 Saya Elisa Tiana Putri. Saya Mesya Syafaria. dan saya Pina Nurniftah. Di sini kami akan membedah studi kasus pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023. Mari kita simak. Momen bulan Ramadan dorong pertumbuhan ekonomi. Momen hari besar keagamaan selalu mendorong kenaikan permintaan dan uang beredar. Hal ini meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Jakarta, Kompas, momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini karena Ramadan dan Idul Fitri akan meningkatkan permintaan serta gelontoran jumlah uang peredaran yang bisa menjadi tambahan bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi. Kepala Ekonomi Bank Permata Tbk Joshua Pardede menegaskan pandangan tersebut saat dihubungi pada Kamis 23 Maret 2023. Menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memproyeksi ekonomi nasional tumbuh 5 hingga 5,1%. Erlangga menilai pada kuartal 1 ini pertumbuhan ekonomi nasional bakal lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu dan menjadi pengantar positif menuju kuartal 2 tahun 2023. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga menjelaskan mulai bulan Januari hingga Maret, pertumbuhan ekonomi nasional dinilai cukup kuat. Pertumbuhan tersebut bakal lebih kuat di kuartal kedua dengan adanya Ramadan dan Lebaran. Sebanyak 120 juta penduduk mudik dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja atau spending THR. Berdasarkan laman resmi Kementerian Perekonomian, 4 Mei 2023, inflasi bulan April dinilai terjaga dan stabil. Inflasi April 2023 tercatat 0,33% secara bulanan dan lebih rendah dari inflasi Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022 di angka 0,95% dan 0,4% di bulan Mei 2022. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari aliran klasik menurut para ahli. Yang pertama, Adam Smith, pertumbuhan output PDB, pertumbuhan penduduk. Yang kedua, menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk di mana bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari aliran neoklasik menurut para ahli. Yang pertama, Schumpeter. Pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi. Yang kedua, menurut Harold Domar, tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. Hasrat menabung batas atau marginal propensity to save besarnya tetap. Yang ketiga, menurut Charles Schwab, tenaga kerja atau penduduk tumbuh dengan laju tertentu. Adanya kecenderungan menabung dari masyarakat, semua tabungan masyarakat diinvestasikan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari aliran modern menurut Simon Kuznets, peningkatan persediaan barang yang stabil terus-menerus, perkembangan atau kemajuan teknologi, dan pembangunan teknologi secara efisien dan Solusi efektif. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri. Cara tepat meningkatkan ekonomi Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas diri. Karena negara yang punya sumber daya manusia yang unggul dapat dijadikan modal bagi negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mengelola sumber daya alam dengan baik. Selain itu, kita harus mengembangkan sumber daya alam yang baik tanpa melakukan pencemaran. Dan yang ketiga, mengembangkan inovasi. Langkah penting ketika melakukan aktivitas ekonomi adalah mengembangkan inovasi. Jadi, kita harus mengembangkan produk yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah agar ekonomi nasional meningkat. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. 1. Terjadinya laju pertumbuhan penduduk serta produk per kapita yang cepat. 2. Meningkatnya produktivitas masyarakat. 3. Adanya perubahan struktural yang signifikan. 4. Terjadinya urbanisasi dalam suatu negara. 5. Melakukan ekspansi ke negara maju. 6. Terjadinya arus barang modal dan juga manusia antar bangsa-bangsa atau antar negara di dunia. Sekian pemaparan dari kami Mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. dadah!